wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Yunita Ababil. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5 kelas B. Sekarang saya di sini ingin menjelaskan tentang indikator pencapaian kompetensi atau sering disingkat dengan IPK. Apa sih itu IPK? Yang telah saya sebutkan tadi itu, IPK itu kan indikator ya. Apa sih indikator? Indikator itu penunjuk atau tanda-tanda yang nampak. Nah, sedangkan pencapaian adalah telah dikuasai. Kalau kompetensi itu kemampuan melakukan sesuatu atau suatu bidang ya. Kemampuan melakukan sesuatu bidang gitu. Nah, jadi IPK itu adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan sikap, perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, jadi IPK itu adalah penanda, jadi tanda-tanda yang tampak gitu dalam pencapaian kompetensi dasarnya itu sendiri. Nah, kompetensi dasar itu kan ada dilihat dari segi sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Nah, jadi nilai pencapaian kompetensi dasar itu diukur gitu. Nilainya itu, pencapaian itunya tuh nanti. Nah, nilai itu disebut dengan IPK. Lalu fungsinya apa sih IPK itu? Yang pertama itu ada pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Nah, yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Lalu yang terakhir, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, fungsinya yang 4 tadi itu. Lalu ketentuan perumusan IPK. Nah, ketentuan perumusan IPK itu ada 6. Yang pertama itu indikator dirumuskan dari kompetensi dasar. Lalu yang kedua, menggunakan kata kerja menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Lalu yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Jadi jika ingin membuat perumusan IPK itu harus dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jangan yang sulit-sulit gitu, yang sulit dipahami gitu. Lalu yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan. Lalu yang terakhir, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Jadi dalam merumuskan IPK itu harus memperhatikan karakteristik mata pelajarannya ya, atau bisa juga dalam kebutuhan peserta didiknya atau sekolahnya atau dalam lingkungannya. Lalu langkah-langkah perumusan IPK. Nah, di sini dalam merumuskan IPK juga ada langkah-langkahnya ya untuk membuat perumusan IPK itu. Yang pertama itu menganalisis tingkat kompetensi. Jadi tingkat kompetensi itu dianalisis gitu, yang digunakan pada kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasarnya itu misalnya apa gitu. Nah, nanti tingkat kompetensinya itu bagaimana, lalu dianalisis lah. Nah, itu adalah hasil IPK-nya gitu. Lalu yang kedua itu menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK. Apa sih UKRK itu? U itu urgensi, sedangkan K kontinuitas, R-nya relevansi, dan K-nya itu keterpakaian kompetensi pada kompetensi dasar. Nah, lalu yang selanjutnya itu klasifikasi IPK atau sering disebut jenis-jenis kayaknya. Nah, jadi IPK itu ada 3 jenis. Yang pertama indikator kunci, indikator pendukung, lalu indikator pengayaan. Nah, untuk indikator masing-masing itu, indikator pendukung dan pengayaan itu harus sudah mencapai indikator kunci ya. Jadi
jika kita ingin mencapai indikator pendukung, nah berarti kita harus mencapai indikator kuncinya dulu, karena indikator kunci itu paling utama yang harus dicapai dulu. Lalu nanti yang selanjutnya pendukung, lalu yang selanjutnya juga pengayaan. Nah, terus untuk rincian uraian IPK dari KD3 dan KD4 untuk tema Al-Murafiq Al-Madrasiyah ya. Nah, di sini untuk rincian IPK dari kompetensi dasar 3 itu, yang pertama itu menirukan, menunjukkan, memperagakan, menunjukkan gambar, mengungkapkan kembali atau bercerita. Nah, itu untuk uraian IPK kompetensi dasar Murafiq Al-Madrasiyah. Jadi misalnya di sini saya mengambil tema Al-Murafiq Madrasiyah ya. Jadi di sini ini isinya itu menirukan langsung bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan. Misalnya temanya itu tentang Al-Murafiq Al-Madrasiyah, misalnya tentang alat-alat sekolah. Nah, jadi anak-anak itu harus menirukan gitu, langsung menirukan bunyi kata, misalnya kayak Ali, kayak ana. A dengan ain itu kan pasti beda kan, jadi murid itu harus bisa menirukan gitu. Lalu yang kedua, menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa, dan kalimat. Jadi selain kita harus memberikan tiruan kepada ini, tiruan langsung bunyi menirukan apa yang kita katakan, kita juga harus menunjukkan tulisannya. Misalnya kita nulis di papan tulis ya, kitabun, tulisannya gimana gitu, cara menulisnya yang benarnya bagaimana. Lalu yang ketiga itu memperagakan bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan. Jadi kita juga harus memperagakan bunyi kata, misalnya ain itu bagaimana sih. Jadi ada misalnya kayak jim, shin ya, jim, itu bibirnya itu bagaimana, kita harus bisa menunjukkannya gitu, bagaimana kita melafalkan huruf jim itu gitu. Lalu yang selanjutnya menunjukkan gambar sesuai bunyi kata. Ini juga bisa gambar ya, menunjukkan gambar, misalnya pensil itu kan pulpen, misalnya pulpen itu kolamun. Nah, kita harus tunjukin gambarnya, lalu tulisannya juga bagaimana. Bisa dengan itu juga bisa dapat termasuk kompetensi dasar juga. Lalu yang mengungkapkan kembali atau bercerita tentang isi wacana yang telah didengar. Nah, ini untuk tingkat yang lebih ini ya, kemampuan yang lebih udah tingkat atas, udah tingkat kemampuan tingkat C6 lah, kayaknya C5 C6 lah. Jadi di sini mah udah pemahamannya gitu. Jadi di sini mah apa yang dia dengarkan dapat dipahami oleh otaknya, lalu dia bisa berceritakan kembali gitu apa yang dia dengarkan, yang dia simak tadi gitu. Nah, untuk untuk rincian uraian IPK dari kompetensi dasar 4. Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama itu menirukan contoh ungkapan sederhana, misalnya tentang bertema Al-Murafiq Madrasiyah gitu. Lalu yang kedua, melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogram. Nah, untuk kompetensi dasar 4 ini kan lebih ke keterampilan ya. Kalau yang ketiga kan itu pengetahuan. Jadi pengetahuan yang dia dapatnya gitu. Jadi di tesnya gitu dari kompetensi dasarnya. Nah, sedangkan kalau yang kompetensi 4 itu untuk keterampilannya. Jadi di sini dia mempraktekannya gitu. Jadi kayak misalnya melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan. Jadi misalnya kita temanya tentang Al-Murafiq Al-Madrasiyah, itu kan tentang alat-alat sekolah ya. Nah, jadi misalnya kita sebagai guru ditugaskan gitu menugaskan muridnya untuk membuat percakapan gitu tentang al-adawat misalnya. Nah, nanti kita habis membuat itu kita dengarkan gitu supaya mereka bercakap-cakap gitu, melakukan tanya jawab, misalnya hada kolamun misalnya gitu ya.
tentang al-murafiq gitu. Nah, mungkin segitu yang mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi apa sih IPK itu? IPK itu adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Nah, jadi IPK itu adalah nilai atau tanda-tanda yang tampak gitu, atau penanda pencapaian kompetensi dasarnya gitu. Jadi di kompetensi dasarnya itu udah ada yang tampaknya gitu, dari atau bisa dari segi sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya gitu. Lalu diukur dengan kompetensi dasar yang dimuat itu. Nah, itulah dinamakan dengan IPK. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya pahami, yang saya pahami gitu, yang saya pahami. Nah, mungkin jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.